dari jam 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Tengah. Ini sudah lewat setengah jam nih. Bapak narasumber yang saya hormati, peserta kita ini berjumlah 56. Terdiri dari Kasih Bimas Islam Kabupaten Kota, kemudian ada 21 kepala KUA, dan ada 4 calon penghulu, kemudian ada penyuluh agama Islam PNS, dan ada pengurus BP 4 Kabupaten Kota, sehingga jumlahnya semuanya menjadi 56 peserta. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti materi secara virtual ini dengan baik, jelas dan lancar begitu, sehingga sampai nanti jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Bapak Dr. Fakih yang saya hormati, para peserta, beliau narasumber ini akan membawakan materi perspektif kesalingan dan keadilan. Materi apakah itu? Maka bersama-sama kita akan dengarkan dari saat ini sampai kemudian beliau mengakhiri materinya nanti. Kemudian para peserta nanti bisa bertanya, dan mungkin Pak Dr. Fakih bisa mengenalkan diri dari nama dan lain-lainnya, karena kami tidak mempunyai kurikulum vitae-nya, sehingga bisa secara singkat nanti bisa mengenalkan diri, supaya ya katanya tak kenal maka tak sayang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan sepenuhnya waktu ini bisa dimanfaatkan oleh narasumber. Dan sebelumnya itu, maka bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat kami persilahkan pada Bapak narasumber. Bisa share screen nggak, Pak? Iya, Pak. Share screen bisa ya? Bisa. Ya, ini masih belum bisa. Sudah dicoba, Pak? Sudah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bapak moderator, para pejabat atau pengurus Kakanwil Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama di Provinsi Kaltara, para peserta BIMTEK, BIMWIN yang terhormat semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama mengenai perspektif keadilan dan kesalingan. Sebelumnya katanya saya diminta untuk mengenalkan diri, ini sudah saya kirim sebenarnya ke Paman Dodo ya. Jadi sedikit saja bahwa nama saya Fakih Abdul Qadir, lahir di Cirebon, dan saya menempuh belajar di pesantren di Cirebon, di Darut Tauhid, selama 6 tahun, lalu punya kesempatan untuk belajar di Damaskus, Syria, di 2
fakultas dakwah dan fakultas syariah. Lalu kemudian pernah juga setelah S1 mengambil diploma yang itu tingkatan sebelum menulis master di Omdurman, Sudan. Dan tetapi kemudian S2-nya diambil dari International Islamic University Malaysia. Dan S3 tahun 2015 di UGM Yogyakarta. Saat ini saya adalah dosen di Sekolah Pascarsarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga menjadi pengurus di beberapa lembaga, diantaranya Fahmina, Rahima, Alimat, dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, dan juga menjadi tim perumus PIMWIN ini sekaligus menjadi narasumber dan fasilitator untuk berbagai kegiatan tentang keluarga ya. Saya mendirikan Mubadalah ID jika ingin mengunjungi sebuah situs keislaman dan relasi kesalingan untuk isu-isu sosial, individu, dan juga keluarga. Buku terakhir saya, ada beberapa buku, adalah Qiraah Mubadalah tentang relasi keadilan gender dalam Islam. Saya akan mempresentasikan apa yang diminta oleh panitia pada siang hari ini tentang perspektif keadilan dan kesalingan dalam keluarga. Outline-nya pertama tentang problematika pernikahan. Kita tahu bahwa saat ini lebih dari 2 juta pernikahan dalam setahun terjadi di Indonesia. Tetapi kemudian lebih dari 300.000-nya itu berakhir di pengadilan agama untuk bercerai. Dan yang tidak bercerai juga ternyata mengalami berbagai problem dalam berbagai buku pernikahan. Ternyata sering sekali pernikahan itu indahnya, bahagianya, senangnya hanya di 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama. Sisanya lebih banyak bicara tentang konflik, ketidaksesuaian, kadang-kadang mungkin juga tetap menikah tetapi tidak ada makna, hampa, beberapanya mengalami kekerasan dan nestapa. Lalu sebagaimana dalam penelitian Kementerian Agama melalui Litbang, itu di antara persoalan yang paling krusial kenapa terjadi perceraian dan kenapa hampa pernikahan itu karena relasinya tidak kuat. Jadi itu karena itu nanti kita akan bicara tentang relasi apa yang mungkin bisa menguatkan pernikahan. Dan dalam relasi ini kemudian muncullah apa yang disebut sebagai 5 pilar pernikahan, yaitu mitsaqun ghalidhon, zawaj, taradin, muasyarah bil ma'ruf, dan musyawarah. Begitupun bagaimana memaknai 5 pilar ini untuk isu-isu keluarga. Jadi kita tahu bahwa dalam relasi pernikahan ini kadang orang mungkin menikahnya mudah dalam arti karena alasan umur misalnya, karena alasan diminta orang tua, karena alasan takut zina dan berbagai alasan orang segera menikah, tetapi persiapan mentalnya, persiapan sosialnya, atau bahasa lain tanggung jawabnya seringkali tidak dibekali. Orang berpikir hanya enak nikahnya aja, akadnya aja, tetapi kemudian tanggung jawabnya itu tidak begitu kuat dibekali, sehingga lalu mengalami berbagai persoalan. Ada yang menikah lalu ditinggalkan, atau menikah tapi terjadi konflik berkepanjangan, ada yang mungkin selingkuh, ada yang dikit-dikit berpikir poligami, padahal yang satu aja belum diselesaikan bagaimana membangun relasinya. Ada yang terjadi kekerasan, tidak sedikit juga seperti dalam jumlah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ada sekitar 15%-nya atau mungkin lebih berakhir pada perceraian. Dan ada juga yang terjadi perebutan aset dan permusuhan mungkin keluarga ya akibat perceraian dan lain sebagainya. Tentu saja ada problem-problem lain, misalnya adalah ketika LDR, yang satu di kota mana, yang lain di kota yang berjauhan, tidak tahu bagaimana cara
menguatkan relasi, dan mungkin problem ketika istri bekerja, lalu suaminya belum siap untuk menerima, bagaimana agar bisa punya relasi ketika justru istri yang bekerja, atau ke luar negeri bahkan untuk 2-3 tahun. Bagaimana lalu laki-laki mendefinisikan dirinya sebagai kepala rumah tangga, tetapi tidak mulus bagaimana menyelesaikan isu-isu ini. Begitupun ketika mungkin perempuannya atau istrinya punya profesi lebih tinggi, bahkan menjadi kepala rumah tangga yang jumlahnya juga 1/4 dari keluarga di Indonesia itu, ternyata banyak sekali yang dikepalai oleh perempuan. Bisa karena suaminya meninggal atau dicerai, atau suaminya di PHK atau tidak mampu, dan mengalami problem tidak kesiapan, anak-anak tidak siap dipimpin oleh perempuan misalnya, begitupun mungkin masyarakat dan lain sebagainya. Di samping problem-problem ekonomi, teknologi, kenakalan, dan lain-lain yang sedikit banyak mengganggu relasi berkeluarga yang ideal. Relasi suami istri yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu kira-kira latar belakangnya mengapa perspektif itu muncul atau dilahirkan. Saya kira fakta-fakta bisa kita lihat hari ini, fakta-fakta tentang perceraian tadi bisa kita lihat, begitupun fakta tentang pernikahan anak yang juga besar di Indonesia, usia anak maksudnya, usia di mana seseorang belum siap mentalnya, belum siap rahimnya, hanya karena alasan tadi takut zina daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lalu menikah, tetapi menikahnya tidak siap. Tidak siap dengan tanggung jawab dan bahkan dengan akan terjadinya kehamilan ketika setelah menikah yang mengakibatkan seorang perempuan lalu terjauhkan dari segala temannya, keluarganya, bahkan mungkin secara psikologi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga relasi antara ibu muda yang baru punya anak ini dengan putra atau putri yang baru lahir juga tidak ideal karena tidak siap untuk menjadi ibu. Jadi itu problem-problem yang mungkin kita hadapi bersama-sama, di samping tadi buruh migran yang jumlahnya sangat besar, lalu keluarga pernikahannya berjauhan, tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhannya, kerinduannya, dan lain sebagainya, maka terjadi berbagai hal yang kita takutin bersama atau kita khawatirkan bersama. Atau kehidupan-kehidupan yang makin keras, tuntutan ekonomi yang begitu besar sekali. Hal-hal yang awalnya sekedar kesenangan menjadi kebutuhan, apalagi sekarang pada masa pandemi, pada masa COVID ini kita tahu ketika semua atau banyak orang masuk di dalam rumah, lalu kemudian semua kebutuhan rumah menjadi besar. Semua kerja-kerja rumah menjadi besar sekali. Yang tadinya mungkin masak cukup sekali karena sering makan di luar, sekarang harus 3 kali dengan semua keluarga yang ada. Orang selalu ketemu, yang awalnya kalau ada apa-apa bisa sedikit keluar dulu, mungkin pergi ke tempat lain. Sekarang semua berada di dalam rumah, sehingga tensinya besar, konfliknya besar, dan beberapa orang yang tidak biasa bekerja di dalam rumah, lalu kemudian tidak ikut berkontribusi untuk bekerja di dalam rumah, untuk mengerjakan kerjaan domestik, sehingga akhirnya numpuk pekerjaan pada satu orang, biasanya perempuan. Banyak bekerja, banyak berbuat, banyak mencuci, masak, dan lain sebagainya, sementara anggota yang lain kadang-kadang tidak peduli, maka terjadilah ketegangan-ketegangan yang tidak diinginkan. Itu kira-kira latar belakang yang akhirnya memiliki relevansi bagi pendidikan pernikahan itu seperti apa sih agar supaya orang yang mau menikah itu siap menghadapi relasi, siap menghadapi yang tadinya aku dan kau menjadi kita. Kita artinya adalah saya demi saya dan saya demi kamu gitu loh. Jadi mengerti dirinya, mengerti pasangannya, dan mengerti relasi seperti apa yang harus dibangun. Jadi ketika kita punya konsep keluarga sakinah, lalu keluarga sakinah seperti apa yang bisa menjawab dan mengantisipasi realitas tersebut. Realitas di mana tentu saja kalau sekarang ya
informasi di mana-mana, internet di mana-mana, orang punya bekerja, orang punya aktivitas mungkin dan lain sebagainya. Karena itu kami di tim BIMWIN ini kemudian merumuskan apa yang kita sebut sebagai perspektif kesalingan dan keadilan. Jadi sebuah perspektif yang memungkinkan bagaimana dalam relasi itu, karena pada dasarnya dalam relasi itu tidak ada satupun manusia yang dengan senang hati direndahkan, disalahkan terus. Memandang diri dan pasangannya secara bermartabat. Bermartabat artinya memandang sebagai sama-sama manusia yang mulia, hamba Allah, khalifah Allah gitu. Dan artinya bagaimana ketika memandang secara bermartabat itu, lalu yang salah satu punya kapasitas lebih, misalnya punya fisik lebih baik, lebih kuat, laki-laki bisa biasanya, tapi kadang juga bisa perempuan ketika laki-lakinya sakit, atau uangnya lebih, laki-laki misalnya ketika dia mencari nafkah, tapi bisa juga perempuan ketika gajinya lebih, atau mungkin posisi jabatan dan lain sebagainya. Nah, perspektif keadilan meniscayakan ketika salah satunya punya kapasitas lebih, tidak digunakan untuk melemahkan dan memperdaya pasangannya. Sebaliknya untuk menguatkan dan memberdayakan. Agar supaya terjadi relasi kesalingan dan keadilan. Yang ketiga tentu saja adalah maslahah nanti ya. Karena maslahah artinya kedua belah pihak berpikir dan ingin mewujudkan kebaikan dan kita tahu keluarga sama, tapi lebih sesungguhnya tahu ada orang yang keluarga cari nafkah lalu cukup sehingga mungkin istrinya tidak perlu mencari nafkah dan bisa cukup di rumah atau mungkin mengaktualisasikan melakukan kerja-kerja sosial. Tapi ada yang sebaliknya, justru istrinya mampu mencari nafkah dan cukup, suaminya mungkin tidak. Kalau di Kalimantan tidak terjadi, di berbagai tempat ini terjadi. Yang bisa mencari nafkah. Atau ada yang dua-duanya tidak mencari, mungkin karena sudah kaya, dapat warisan dari orang tua, dapat hadiah, atau tidak mampu menemukan pekerjaan yang mencukupi nafkahnya. Jadi karena itu, mungkin hidupnya bergantung kepada keluarga, saudara, atau bantuan-bantuan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Atau mungkin dia sendirian, artinya single parent, laki atau perempuan, banyak yang perempuan misalnya, itu dia sendirian menanggung keluarga. Kadang-kadang anaknya, kadang-kadang tambah saudara, kadang ditambah orang tua, kakek, nenek, dan tentu saja ada bentuk keluarga lain yang tanpa ayah ibu, tanpa suami istri, artinya saudara semua. Atau mungkin sama kakek, sama nenek, dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita hanya punya model rumusan bahwa keluarga itu bersifat hierarki di mana laki-lakinya menjadi pemimpin, itu bagaimana kalau ternyata dalam keluarga itu nggak ada laki-laki? Laki-laki tidak bisa memimpin misalnya, atau lemah, atau pergi, atau apa. Nah karena itu bagaimana kita memiliki sebuah prinsip, sebuah perspektif yang memungkinkan dalam bentuk keluarga manapun kita bisa ideal, kita bisa sakinah, kita bisa saling membahagiakan satu sama lain. Nah, itulah kira-kira pentingnya perspektif keadilan dan kesalingan. Sebuah perspektif yang saya bilang memandang satu sama lain kapanpun, dimanapun, siapapun, laki maupun perempuan, apapun yang dimiliki, apapun jabatan yang diduduki, itu memandang diri dan pasangannya secara bermartabat, adil, dan maslahah.
Tapi kalau bersifatnya hierarkis, di mana satu orang yang harus dijadikan rujukan terus-menerus, ditunggu keputusannya, ditunggu kebijakannya, dia bertanggung jawab selamanya, dia memberi kebijakan selamanya, mengawal selamanya, ini akan terjadi subordinasi, bisa jadi yang satu tidak penting, tidak pernah dianggap, tidak pernah diminta pendapat, bahkan tidak pernah diapresiasi. Nah ini kalau dibiarkan, maka akan ada orang yang sakit hati, makan hati, stres, dan lain sebagainya. Dan akan lebih rentan untuk terjadinya pengebirian konsep tauhid. Tauhid dalam arti hanya Allah yang Tuhan. Dalam konsep hierarkis bisa jadi orang yang di atas akan merasa sepertinya dirinya adalah Tuhan yang selalu ingin dihormati dan lain sebagainya. Mungkin juga akan terjadi monopoli kebenaran, kesewenang-wenangan, bahkan sangat mungkin terjadi dominasi ketika salah satu selalu menjadi rujukan utama. Bisa jadi awalnya adalah laki-laki. Jadi kalau seorang laki-laki misalnya menikahi seorang perempuan yang biasanya dalam beberapa kasus, beberapa tradisi itu laki-lakinya usia 30 atau 40 tahun, lalu perempuannya usia masih muda. Itu awalnya bisa jadi perempuannya didominasi oleh laki-laki yang umur 40 atau 50 tahun itu. Sehingga disuruh-suruh, sehingga dimarah-marahin mungkin, tapi begitu laki-lakinya berlanjut usianya, jadi umur 70, apalagi umur 80, sementara istrinya lalu menjadi kuat lebih muda umur 30 atau 40, itu bisa berbalik. Nanti istri yang justru memarah-marahi, istri yang justru menyalah-nyalahkan, dan setiap sedikit kesalahan suaminya, minum saja nggak bisa, akan menjadi sebab kemarahan dan dominasi tadi. Nah itu karena relasinya bersifat hierarkis. Hierarkis artinya tergantung siapa yang dianggap punya kuasa, siapa yang paling penting dalam keluarga, siapa yang paling dominan, siapa yang membawa nafkah misalnya, atau punya kedudukan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah relasi hierarkis yang memungkinkan akan terjadi monopoli, dominasi, dan yang lain akan terjadi kekerasan atau korban yang disalahkan, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin awalnya maksudnya adalah tanggung jawab, tetapi prakteknya lalu kemudian tidak dilakukan tanggung jawab tersebut. Karena apa? Karena manusia punya nafsu untuk menguasai dan mendominasi yang lain. Nah, karena itu kita menawarkan relasi yang kesalingan, bukan hierarkis. Hierarkis itu ada atas bawah gitu. Yang atas menjadi utama, menjadi penting, selalu bertanggung jawab, selalu dilayani, selalu ditunggu gitu. Itu hierarkis. Tapi kalau kesalingan artinya saling melayani, saling menghormati, saling menguatkan, saling memberdayakan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, itu perspektif kesalingan adalah merupakan tawaran dari perspektif hierarkis atau relasi hierarkis. Nah, ini kira-kira keadilan kesalingan itu seperti yang saya sudah sampaikan. Kalau keadilan memandang secara bermartabat tentu saja, sehingga yang satu tidak merendahkan yang lain, kesalingan juga sama, tapi titik tekannya pada adanya kemitraan dan kerjasama antara suami dan istri, kalau konteksnya pasutri. Dan tentu saja lalu maslahah ya. Nah, relasi kesalingan itu basisnya adalah tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, yang lainnya adalah makhluk atau alam. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk, sama-sama hamba, sama-sama khalifah, yang kedua-duanya itu penting. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Sama-sama penting, sama-sama hamba, atau di mata Allah mungkin sama-sama tidak penting. Artinya bukan berarti yang satu tidak penting, yang lainnya penting, enggak. Sama-sama tidak penting, tapi sama-sama juga penting. Sama-sama tidak penting artinya bukan Tuhan ya.
Sama-sama penting artinya manusia yang perlu dipenuhi kebutuhannya, sama-sama hamba, sama-sama khalifah. Sehingga relasinya antara laki dan perempuan atau suami istri atau orang tua dan anak nanti bisa adalah kesalingan. Kesalingan itu bagaimana sama-sama bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau yang diharapkan atau yang dibutuhkan. Jadi bukan relasi sebelah kanan di mana Allah laki-laki lalu perempuan. Jadi perempuan tergantung laki-laki untuk ketemu atau untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita kenal istilah Allah itu ridho kalau suami ridho. Nah, itu pakai yang kanan. Tapi kalau pakai yang kiri, yang segitiga, maka Allah itu ridho kalau suami dan istri saling ridho. Satu sama lain. Bukan suami saja yang ridho, tapi istri juga. Satu sama lain saling ridho, satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling menguatkan, karena yang utamanya itu Allah, bukan laki-laki yang utama. Bukan juga perempuan. Jadi bisa jadi perempuan naik, perempuan yang utama, karena ilmu atau karena jabatan, karena uang atau apapun yang lalu kemudian dia akan berkuasa dan semena-mena mencerai. Terjadilah gugat cerai ketika terjadi mungkin semena-mena itu. Tapi tauhid akan memungkinkan bagaimana lelaki kapanpun, perempuan kapanpun akan selalu menghormati dan saling melayani satu sama lain. Nah, saling melayani adalah perspektif kesalingan. Jadi untuk menegaskan saja bahwa dalam Islam di Quran tentu saja di sana ada deklarasi tentang apa namanya kemanusiaan perempuan, karena selama ini banyak orang yang merendahkan istri, merendahkan perempuan, dianggap emosional, dianggap dan lain sebagainya, lalu nilai kemanusiaannya lebih rendah, padahal Quran mengatakan ketinggian orang itu bukan karena laki perempuan, tapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, begitupun tentu saja perempuan adalah manusia yang punya ruh, punya jiwa, sehingga tidak hanya dilihat tubuhnya belaka. Manis, kalau cantik, mari sini, kalau sudah tua, kalau sudah senior, sana, saya akan nikah lagi. Nah, artinya tidak dipertimbangkan bagaimana peran selama ini, bagaimana spiritualitasnya, bagaimana intelektualitasnya, bagaimana perannya terhadap keluarga, dan lain sebagainya. Apalagi di mata Allah tentu saja seseorang akan diapresiasi dari sisi amal, ibadah, kerja, peran, dan lain sebagainya. Dan ini kira-kira terkait dengan pondasi mengapa relasi itu harus kesalingan. Karena tauhid beda dengan patriarki, di mana kalau patriarki itu yang dilihat adalah jasad, tubuh. Tubuh laki-laki lebih penting dibanding tubuh perempuan. Jenis kelamin lebih penting dibanding perempuan. Tentu saja ketubuhan ini bisa terjadi sebaliknya ketika perempuan juga karena laki-lakinya memandang perempuan dari tubuh saja, maka perempuan pun diajarkan memandang laki-laki dari harta saja. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, itu sama juga cara pandang yang bersifat ketubuhan, hanya dari sisi tubuh belaka. Padahal kita tahu Islam memandang manusia dari berbagai sisi, tubuh salah satu saja, tapi yang paling penting lagi adalah iman, amal, intelektualitas, spiritualitas, peran, dan lain-lain, yang itu kalau dihargai, diapresiasi, maka kemanusiaan kita akan lebih utuh bagaimana memandang laki-laki, terutama perempuan. Ya. Kita tahu bahwa yang paling penting selalu diingatkan oleh Allah dan Nabi Muhammad kepada kita dalam melihat relasi, terutama laki-laki terhadap perempuan, adalah soal ketakwaan. Ittaqullaha fin nisa. Itu penting sekali kita memandang dengan cara pandang takwa. Nah, takwa artinya ngelihat perannya, ngelihat sumbangsinya, ngelihat spiritualitasnya, ngelihat amalnya, bukan hanya ngelihat tubuhnya belaka, apalagi jenis kelaminnya saja. Pokoknya kalau perempuan apapun yang terjadi pasti salah. Pokoknya kalau perempuan apapun yang dilakukan pasti salah. Makanya kalau ada anak nakal, lalu orang akan bertanya siapa ibunya, langsung saja. Nah, cara pandang begitu adalah cara pandang yang tidak kesalingan, tidak mubadalah ya. Karena orang langsung dicari ibunya ketika anaknya nakal.
Tapi ketika anaknya itu pintar, hebat, sukses, yang dicari adalah bapaknya. Siapa bapaknya? Hebat dong bapaknya gitu. Nah, itu cara pandang yang tidak imani, tidak tauhidi, tidak takwa. Karena seseorang langsung memperoleh kesalahan hanya karena menjadi ibu, atau seseorang memperoleh kebaikan hanya karena menjadi ayah, bapak. Padahal harusnya ayahnya berperan atau tidak, ibunya berperan atau tidak, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, dan lain sebagainya. Jadi ketauhidan itu juga lalu penting sekali untuk meniscayakan adanya keimanan, yang keimanan itu kemudian mendorong dan melahirkan kita menjadi orang yang bisa memberikan maslahah. Maslahah kepada diri dan maslahah kepada orang lain. Jadi personal maupun struktural. Karena ketauhidan itu kalau hanya isinya iman dalam hati saja, maka nggak ada gunanya bagi orang lain. Jadi tidak berfungsi bagi orang lain. Dia fungsinya hanya untuk dirinya, mungkin untuk masuk surga. Tetapi Islam kita tahu agama yang tidak hanya personal, tidak hanya diri, tapi juga bersifat sosial dan struktural. Kita tahu ibadah sholat ada kaitannya dengan bagaimana relasi dengan orang lain. Begitupun zakat, relasi dengan orang miskin. Begitupun haji, dan lain sebagainya. Jadi karena itu penting sekali bagaimana keimanan, ketauhidan itu dalam konteks relasi suami istri itu memiliki korelasi dengan akhlak. Nabi mengatakan ahsanukum khuluqa wa khiyarukum li ahlihi, bahwa yang terbaik adalah orang yang baik akhlaknya, dan orang yang paling baik itu orang yang jika mampu berbuat baik kepada istrinya atau keluarganya. Jadi relasi dengan keluarga, dalam hal ini di rumah tangga, suami kepada istri, istri kepada suami, adalah bukti keimanan lokus pertama. Jadi arena pertama. Kenapa? Karena keluarga adalah rumah pertama sebelum kita punya rumah sosial, desa, RT, RW. Maka penting sekali Nabi mendefinisikan bahwa relasi akhlak mulia itu lakukan terlebih dahulu dalam rumah. Nah, karena itu bagaimana kita memiliki relasi yang akhlak mulia terhadap orang-orang yang ada di rumah. Nah, kalau cara pandangnya tidak kesalingan, cara pandangnya hierarkis, saya yang paling utama, saya yang paling penting, maka akan sulit kita melakukan akhlak mulia. Karena akhlak mulia selalu berkaitan dengan bagaimana kita berbuat baik kepada orang, senyum kepada orang, melayani orang lain, menghormati orang lain, mengapresiasi orang lain. Nah, itu di dalam rumah itu penting sekali bagaimana suami istri satu sama lain bisa saling senyum, bisa saling mengapresiasi, bisa saling melayani. Nah, kita tahu misalnya kita tahu misalnya ayat yang paling dasar dalam pernikahan itu adalah surat Ar-Rum, yaitu ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ayat ini secara jelas-jelas mengatakan ayatihi. Sering terjemahkan sebagai sebagai tanda-tanda kebesaran. Boleh, bagus, tapi kalau kita biarkan apa adanya sebagai ayat Allah, bahwa berpasangan itu adalah ayat Allah. Jadi kita menikah lalu punya pasangan itu adalah bagian dari ayat Allah. Coba kalau kita resapi ayat ini, lalu kita jadikan sebagai spiritualitas dalam pernikahan, maka kita akan memperoleh cara pandang yang begitu dahsyat di mana pasangan kita oleh Quran dianggap sebagai ayat Allah. Istri kita bagi laki-laki itu dianggap sebagai ayat Allah atau bagian dari ayat Allah. Sehingga ketika menghormati istri kita, kita sedang menghormati ayat Allah. Melayani istri kita sedang melayani ayat Allah. Begitupun sebaliknya seorang istri kepada suaminya, maka ketika mencium tangan sedang mencium tangan ayat Allah. Ketika menghormati, ketika melayani. Nah, perasaan ini adalah perasaan spiritualitas untuk memudahkan kita, kata Al-Qur'an, litaskunu ilaiha, agar supaya sakinah.
suami dari istri, istri dari suaminya. Modalnya adalah mawaddah warahmah. Jadi untuk sakinah, pertama berangkat dari spiritualitas, kehadiran Tuhan. Lalu kemudian untuk dapat sakinah, modalnya adalah mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah rasa cinta yang membuat saya bahagia. Kalau rahmah adalah rasa cinta yang membuat saya membahagiakan. Nah, dalam pernikahan yang sakinah atau keluarga yang sakinah, itu tidak cukup mawaddah saja, di mana saya saja yang pengen bahagia, pengen senang, pengen bahagia, pengen tenang, pengen istirahat, apalagi pengen dilayani, itu nggak cukup. Itu egois. Nah, Quran menambahkan rahmah. Nah, rahmah itu artinya adalah kita mencintai, tapi kita ingin membahagiakan, kita ingin berbuat, memberi kesempatan kepada pasangan kita untuk istirahat, untuk dapat energi, untuk dilayani, untuk diapresiasi. Itu rahmah. Jadi sakinah itu mawaddah saja nggak cukup, karena itu egois. Rahmah saja nggak cukup, karena itu altruis, kita bisa mati berdiri. Tapi kita perlu mawaddah dan rahmah agar supaya sakinah. Nah, itu bangunan dari keimanan ketauhidan dalam konteks kesalingan. Dan kita tahu Islam juga merespon itu pada saat pertama kali turun wahyu kepada masyarakat Arab pada saat itu, di mana perempuan tidak diperhatikan, tidak dianggap, dikubur hidup-hidup, dijadikan mahar, diwariskan, dijadikan objek sosial, dinikahin berapapun, kapanpun, tanpa ada batas, bisa diceraikan kapanpun, dimanapun, boleh, lain sebagainya. Lalu Quran turun, Islam turun, memberikan revolusi-revolusi yang sangat jelas dan tegas, di mana perempuan harus dipandang sebagai manusia yang satu sama lain saling menghormati sebagai zauj atau partner. Zauj adalah partner. Karena itu kita dengar bagaimana Umar bin Khattab berkata bahwa Islamlah yang membuat perempuan lalu memiliki hak sebagaimana laki-laki untuk diapresiasi, dihormati, dan tentu saja berpartisipasi dalam kerja-kerja domestik maupun publik, ya. Nah, ini tentu saja revolusi ini penting dipahami ketika itu, karena mungkin masih terjadi pada saat ini, yaitu revolusi di mana bahwa Islam telah membalik relasi yang awalnya adalah berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan apalagi kekayaan, berdasarkan kesukuan, lalu kemudian dibalik semua oleh Islam bahwa relasi itu memiliki makna, yaitu tanggung jawab. Orang yang punya sesuatu, kapasitas, itu diminta pertanggungjawabannya. Laki-laki itu bukan untuk menguasai qawam itu, tapi untuk melindungi, untuk bertanggung jawab. Ketika sudah tidak mampu lagi melindungi dan bertanggung jawab, itu bisa diambil tanggung jawabnya kepada yang lain. Jadi karena itu penting sekali untuk memahami bagaimana pernikahan ini harus dipandang sebagai janji yang kokoh, yang harus dijaga bersama. Tidak hanya istri yang suruh menjaga moralnya, ketenangannya, suaminya. Hal yang sama juga harus kita minta suami agar menjaga istrinya, moralnya, sehingga ikatan pernikahan betul-betul menjadi ikatan bersama yang kokoh dijaga oleh kedua belah pihak. Jadi komitmennya bersifat tadi resiprokal. Jadi antara suami dan istri. Dan pernikahan dalam Islam memiliki nilai vertikal, nilai ibadah, di mana semua harus betul-betul menjaga sebagai bagian dari spiritualitas. Pada saat yang sama memiliki nilai horizontal, di mana yang satu harus menghormati, harus berbuat baik, harus melindungi yang lain sesuai kapasitas dan kemampuannya. Kita tahu hadisnya mengatakan ittaqullaha fin nisa. Jadi pernikahan itu bagian dari ketakwaan. Itu relasi vertikal tentu saja. Relasi horizontalnya adalah bagaimana antar suami istri terbangun sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena itu prinsip-prinsip perkawinan yang akhirnya mengerucut menjadi perspektif kesalingan dan keadilan, itu kita tahu bahwa kita penting sekali untuk memiliki batasan-batasan, sehingga tidak bisa seorang semena-mena. Ada hududullah,
Nggak bisa orang meminta semena-mena, seenaknya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Begitupun kita mengenal istilah tarodin, nanti kita akan lebih jelas lagi. Dan kita mengenal istilah ma'ruf, di mana-mana perilaku suami istri diminta untuk saling berbuat baik secara ma'ruf. Orang tua kepada anak juga, antar anak juga. Ma'ruf itu lebih dari sekedar halal. Jadi kita tahu ada istilah halal, toyib, sama ma'ruf. Kalau halal itu baru hukum boleh. Kalau toyib itu sudah memiliki dampak yang positif kepada diri. Jadi halal itu boleh, toyib itu punya dampak yang positif kepada diri. Kalau ma'ruf itu sudah nilai lebih tinggi lagi, artinya dampaknya akan baik kepada semua, kepada pasangan, kepada keluarga, patut, istilah dikatakan kadang patut, baik, dan tidak berdampak buruk. Jadi Quran itu bahasanya sangat tinggi sekali, tidak berhenti sekedar halal. Halalan, toyiban, ma'rufan. Apalagi ditambah dengan ihsan, kita tahu banyak sekali. Kata-kata ihsan dalam suami istri juga banyak, wa antuslihu, wa tuhsinu, ketika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri. Ihsan, islah, nihlah, musyawarah, dan itu meniscayakan bagaimana keluarga dibentuk, dikelola, agar menjadi tempat yang nyaman. Baiti jannati itu, yang nyaman bagi suami dan istri. Ketika sudah tidak nyaman, itu artinya pilarnya, perspektifnya, itu mungkin masalah. Ketika kalau di rumah marah-marah, tetapi kalau di rumah banyak tersenyum dan memuji orang lain. Sampai di rumah tinggal capeknya saja, marahnya saja. Itu artinya ada masalah dalam relasinya. Nah, apa sih dasar dari perspektif kesalingan dan keadilan? Tentu saja banyak, ini hanya salah satu saja, bahwa antara orang beriman itu relasinya adalah wali. Wali itu saling mendukung, saling menolong, saling menguatkan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dalam semua hal amar ma'ruf dan lain sebagainya. Dan hadis juga saya kira banyak. Salah satunya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi seseorang tidak dianggap beriman sebelum dia mampu mencintai orang lain atau saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ini kalau diterjemahkan dalam konteks relasi suami istri, maka seorang suami itu belum dianggap sebagai orang yang beriman sebelum dia mampu mencintai istrinya sebagaimana mencintai dirinya. Begitupun istri. Mencintai artinya tidak sekedar hati, tetapi juga dalam bentuk perilaku. Perilaku, bagaimana kalau dia misalnya tidak suka dimarahi, jangan memarahi. Tidak suka direndahkan, jangan merendahkan. Tidak suka dikata-katakan dengan kata-kata yang kotor, yang buruk, yang jahat, kita tidak melakukan. Dan sebaliknya, ketika kita senang dilayani, ya kita melayani. Ketika kita senang didukung, kita pun mendukung. Nah, jangan sampai relasinya justru terjadi relasi yang toksik, relasi yang justru buruk, jahat, beracun, dan membuat orang tertekan terus, disalahkan terus, dan sebagainya. Banyak hadis tentang itu ya saya kira. Nah, jika disingkat, ini sudah mau terakhir ya. Jika disingkat, maka perspektif keadilan dan kesalingan dalam relasi berkeluarga itu ada 3 kata kunci. Itu sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Kata kunci yang pertama adalah bermartabat. Bermartabat artinya suami dan istri memandang satu sama lain itu sebagai sama-sama mulia, sama-sama bermartabat, sama-sama makhluk Allah, sama-sama hamba, sama-sama khalifah. Tidak boleh satu dan yang lain merendahkan. Karena apapun gitu loh, merendahkan. Nah, ketika yang satu memiliki lebih dari yang lain, maka bersikaplah adil. Bersikap adil itu artinya sesuatu yang kamu miliki bisa jadi suatu saat akan hilang. Kalau kamu gunakan yang kamu miliki untuk merendahkan, kamu akan diperlakukan sama oleh orang lain. Jadi mungkin sekarang misalnya laki-laki yang fisiknya kuat bisa jadi. Atau mungkin perempuan.
yang punya uang, yang punya ilmu, yang punya, lalu digunakan justru untuk memperdaya, merendahkan, menyalahkan, menyuruh-nyuruh, tidak ada kesalingan. Nah, maka itu tidak adil. Karena ketika terjadi sebaliknya, dia tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Melainkan dalam konteks perspektif kesalingan sama keadilan, ketika kita punya kapasitas, ilmu misalnya, uang misalnya, maka yang kita miliki untuk memberdayakan, untuk menguatkan pasangan kita agar tetap terjadi kesalingan dan kerjasama. Nah, ini sering terjadi ketika awalnya bisa jadi laki-lakinya yang punya uang, lalu tiba-tiba menggunakan relasi hierarki, paling penting, paling hebat, paling pinter, lalu kemudian ketika perempuannya naik karena dapat sertifikat guru, dapat gaji naik, dia akan berbalik, maka perempuan yang justru akan mudah marah-marah, menyalah-nyalahkan, dan ketika tidak suka, dia akan pergi ke pengadilan untuk gugat cerai, karena tidak sanggup lagi hidup dengan laki-laki yang tidak bisa menyesuaikan, karena awalnya juga melakukan hal relasi yang hierarkis. Nah, karena itu, bermartabat adil dan maslahah. Maslahah tadi, dengan dalam ketika apapun yang ada, berpikir, berperilaku maslahah. Kebaikan, kemaslahatan untuk diri, pasangan, keluarga, dan masyarakat. Nah, dari 3 konsep kunci tentang keadilan dan kesalingan itu, lalu kemudian lahir pilar-pilar 5, yaitu miza tamumu, misakon kolidon, zawaj, tarodin, muasyarah bil ma'ruf, dan musyawarah. Ini semua ada dalam Al-Quran, ayat-ayatnya. Saya sudah jelaskan misakon kolidon sebagai janji yang kokoh, ikatan yang kuat. Zawaj artinya adalah berpasangan, berpartner. Zaujun, bahasa Quran nikah itu kalau nggak zawaj adalah nikah. Nikah itu domun. Domun itu artinya bertemu, berkumpul, orang yang tadinya sendirian lalu berkumpul untuk bertanggung jawab bersama mengelola rumah tangga, atau zawaj, berpasangan, berpartner. Zaujun artinya pasangan dalam bahasa Al-Quran. Lalu tarodin, kita tahu dalam Al-Quran disebutkan bahwa seorang suami dan istri, atau pada kasus itu adalah seorang ayah dan ibu, terkait dengan penyapihan anaknya, itu harus melakukan komunikasi yang satu sama lain harus saling rela. Nah, untuk menyapih anak aja perlu ridho, apalagi untuk hal-hal lain yang lebih besar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ini juga ayat yang sangat terkenal dalam Al-Quran, bahwa muasyarah itu artinya saling berbuat baik. Asyara yu'ashiru, saling berbuat baik. Bil ma'ruf, tentu saja dengan kebaikan yang dikenal, diketahui, dan dirasakan kebaikannya oleh yang bersangkutan. Tasyawurin juga ini bahasa Al-Quran, di mana laki-laki dan perempuan disarankan, didorong, diminta untuk saling berkomunikasi, bermusyawarah untuk mencapai sebuah pandangan atau keputusan. Nah, jika pilar-pilar ini diterapkan, maka insya Allah problem-problem keluarga yang tadi di depan disebutkan tadi akan hilang atau minimal terminimalisir. Kalaupun ada konflik, konfliknya sebagai pembelajaran bagaimana ke depan menjadi lebih baik, karena pilarnya sudah kokoh, tidak akan sampai kepada kekerasan, tidak akan sampai pada perceraian dan lain sebagainya. Jadi dampaknya nanti akan mudah bagi suami istri untuk mengelola, melayani, dan berbuat semua terkait dengan kehidupan rumah tangga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, spiritualitasnya, dan juga perannya dalam berbagai aspek bisa saling, bisa luwes. Yang satu ketika sakit, yang satu ketika tidak bisa, ada yang pergi, laki-lakinya pergi misalnya ke kota lain untuk bekerja atau untuk urusan keluarga, maka di dalam rumah yang ada bertanggung jawab, tidak harus telepon lagi, minta lagi, itu sudah bisa bertanggung jawab. Atau mungkin sebaliknya, yang pergi adalah perempuan, maka laki-laki mampu mengelola dapurnya, mengelola rumahnya, karena luas sekali kesalingan dan keadilan itu. Tidak serta-merta satu orang harus selalu menjadi tanggung jawab tertentu, padahal bisa jadi dia tidak mampu atau terjadi
perubahan kondisi. Karena sakit, karena pergi, karena meninggal, karena usia, karena banyak hal dalam kehidupan ini yang di mana kita akan dihadapkan pada kompleksitas. Terjadi kesalingan, keseimbangan, tentu saja. Lalu keluarga menjadi tempat yang di mana seluruh anggota keluarga itu menjadi tenang lahir batin, nyaman, mampu mengembangkan potensi dirinya karena kebutuhan fisik non fisiknya sudah terpenuhi. Tidak ada satu melakukan kesalahan kepada yang lain, saling pengertian, bisa saling belajar ketika yang satu lebih mampu dari yang lain, dan tentu ini akan betul-betul menjadi apa yang kita harapkan sebagai baiti jannati, rumahku, surgaku. Semua kebahagiaan, semua kenyamanan itu diwujudkan di dalam rumah tangga, bukan di luar rumah tangga. Jadi semua apa yang dianggap sebagai kebahagiaan, kenyamanan itu bukan dicari-cari dari luar, tetapi di dalamnya sudah kita penuhi. Itu kira-kira secara umum perspektif keadilan dan kesalingan dalam keluarga, sehingga kita memiliki sebuah cara pandang yang lalu menjadi pondasi yang akan kita titipkan ketika bimbing kepada calon mempelai. Tentu saja bisa dipakai oleh siapapun, termasuk oleh kita yang sudah menikah lama, tapi kadang sudah lupa rasa cintanya, sudah lupa rasa bahagianya. Nah, itu penting diwujudkan kembali, karena cinta itu bukan dijatuhkan, tapi dibangun. Bagaimana kita membangun cinta? Nah, cinta yang sehat adalah cinta yang perspektifnya adil dan saling. Karena kalau tidak, maka cintanya bisa destruktif, cintanya bisa posesif, memiliki berlebihan, lalu cemburu berlebihan, lalu akan melakukan kekerasan, tidak percaya, mudah marah, dan lain sebagainya. Tapi kalau menggunakan perspektif keadilan dan kesalingan, insya Allah cintanya sehat, hubungannya kuat, dan karena itu kita akan memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lalu keluarga yang dzurriyyah thayyibah, sehingga kita punya masyarakat yang khairu ummah, dan juga negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Terima kasih, itu Pak Moderator, dari saya cukup sekian. Ini ada sholawat mubadalah, kalau ada waktu bisa saya nyanyikan, karena ini merupakan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi ada dalam sholawat yang saya tulis, ya, sholawat mubadalah, tentang bagaimana relasi suami istri harus kesalingan dalam berbagai hal. Ini sholawatnya, dan syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian narasumber kita telah memaparkan begitu jelas, ya, dan mudah-mudahan kita tidak tertidur aja tadi itu. Ya, Pak. Ya, waktunya. Oke, saya baca salawatnya Pak, biar nggak tidur Pak. Saya bacakan ya. Gimana? Saya bacakan salawat mubadalah ini. Ya. Biar yang tidur bangun. Ini sekaligus doa tentu saja, agar supaya sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW, dan doa kepada kita semua agar yang sudah menikah, lama menikah, lalu hilang rasa cintanya, atau sedikit tapi lalu hampa, mudah-mudahan bisa kembali lagi dan memiliki kekuatan dan kebahagiaan. Allahumma, mungkin bisa sama-sama juga boleh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi.
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi innan nikaha badi'un ala ridha minar rajuli wal mar'ah ala sawa ahdafuhu nailu sakinah lahuma wa hamlu rahmah mawaddah bainahuma Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi asasuhu ala iman wa mubadalah sabrin wafa tafahumin wa muawanah jalbu masalih li afrodi ailah dar'u mafasidin min kullin baqiyah fa imsakun bima'rufin fittifaqi au tasrihun bi ihsanin fi iftiraqi khudh hadhihi ta'alimul qur'ani hidayatun minan nabi lidham'ani Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, itulah salawat mubadalah atau salawat kesalingan antara suami dan istri. Silahkan Pak, makasih. Ya. Terima kasih Bapak narasumber, Pak Dr. Fakih. Kita masih mempunyai waktu 30 menit. Kita akan dialog. Saya harapkan dialog ini bisa menghidupkan suasana ini. Ya. Karena waktu mungkin yang terbatas, maka ini narasumber dari 5 kabupaten kota ini. Bisa. Ya. Kalau mungkin saya tawarkan bisa mewakili satu-satu, kalau tidak terpenuhi bisa kita pelurkan kembali. Ya, dari Nunukan ada? Iya, dari Malinau ada yang bertanya? Iya, dari Kabupaten Tanah Tidur. Ada yang bertanya? Ya, Pak Haji Aspian. Ya? Ya.
Mana ada ini? Ya, Pak Haji Aspian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Untuk salawat mirip lagunya Opik ya. Ya. Jadi isinya saya ingin tahu tuh apa tuh maksudnya itu. Memang salawat isinya. Tapi saya minta diartikan gitu. Itu aja maksudnya itu. Boleh, boleh. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Tarakan. Dari Tarakan. Iya, Pak Basit, Pak Basit. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang disampaikan tadi oleh narasumber sangat menarik sekali, bahwa paparan terkait dengan keadilan dan kesalingan ini banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran, kemudian diterjemahkan dalam bentuk penerapan bagaimana seorang pasangan suami istri ketika dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama, maka selamatlah mereka dalam rangka untuk meraih keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan kehadiran kita di sini dalam pengertian untuk menjadi fasilitator sebagai pendamping calon-calon kaum muslimin yang akan melangsungkan pernikahan supaya tujuan mereka menikah bisa sampai pada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi kata kunci daripada untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah yang sampai saat ini sebagaimana data yang disampaikan bahwa dalam setiap tahun kurang lebih 2 juta pasangan muda menikah. Kemudian problem yang mengerikan adalah kurang lebih 300.000 yang harus berakhir dengan perceraian. Maka kemudian dari narasumber sebelumnya menyampaikan bahwa data yang ada kurang lebih 50% umat Islam itu tidak pandai membaca Al-Quran. Nah, kira-kira bagaimana mengeluarkan kita dari problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam ini, sehingga keluarga sebagai fondasi dalam membangun masyarakat kita ini betul-betul dapat terwujud dengan baik. Kemudian secara praktis kami sebagai calon fasilitator nanti dalam menuangkan ilmu atau ide-ide yang akan kami sampaikan kepada para catin ini, kalau disampaikan dengan banyak mengutip ayat-ayat Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang saya sampaikan tadi, problemnya adalah banyakkan mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Kira-kira apa yang harus kami lakukan ini, Pak? Demikian pertanyaan kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baru 2. Ya, silakan. Ada lagi? Iya, dari Nunukan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Pak? Sebut nama Pak. Jazaim Fatoni dari Nunukan. Pertama yang mau kita tanyakan sama Kiai Fahyuddin, kalau tadi ada 5 pilar pernikahan itu,
antara lain adalah mitsaqul ghalidha, itu di dalam Al-Quran itu bisalah dia maknai kesalinan dan keadilan. Begitu juga dengan zawat, terus tarodhin, lalu ada musyawarah, mungkin itu dari surat Al-Baqarah. Fa'in aroda fisoran antarodhin minhuma wa tasawurin fala junaha alaihima. Tapi kalau muasyarah itu, kalau di dalam Al-Quran itu ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu kan ada subjek, ada objek. Subjeknya itu adalah suami, wa'ashiru, lalu objeknya itu hunna, itu para istri. Bagaimana cara memahami itu dengan dalih kesalingan dan keadilan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Tidak ada tambahan? Ya, untuk sementara 3 dulu dijawab oleh Pak Kiai. Oke. Kami persilakan Pak Dokter. Ada pertanyaan nih. Oke. Terima kasih Pak Aspian, dan dari Tarakan Pak siapa ya? Dan Pak Jazail Fatoni. Ya. Yang pertama adalah soal makna sholawat. Ini nanti saya bagikan PPT-nya ya, sholawatnya PPT-nya. Kalau di YouTube ya sudah banyak yang menyanyikan sholawat ini dari berbagai pesantren dengan artinya, dan di bawah ada artinya. Ini artinya adalah kalau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, artinya sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada dama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawi mulkillahi, yang sholawat mudah-mudahan selamanya diberikan kepada Nabi Muhammad ya. Inna nikah, sesungguhnya nikah itu badiun ala ridho. Itu pondasinya diawali oleh kerelaan, tidak boleh ada yang dipaksa. Syukur-syukur ada rasa cinta, tapi minimal tidak dipaksa, rela masuk dalam sebuah pernikahan. Minar rojuli wal mar'ah, baik laki-laki maupun perempuan, ala sawa, sama saja. Karena itu di fikih kan tidak boleh seseorang dipaksa untuk menikah. Ahdafuhu nailu sakinatin lahuma. Ketika sudah masuk dengan kerelaan, maka diharapkan mereka semua mau menuju dan melakukan, memperoleh dan melakukan sakinah. Lahuma untuk laki dan perempuan. Jadi tidak cukup laki saja, tidak cukup perempuan saja, tapi laki dan perempuan. Wa hamlu rahmah mawaddah bainahuma. Dan menghadirkan kasih sayang, tadi sudah saya jelaskan, mawaddah bainahuma, antara laki-laki dan perempuan, atau saling menyayangi dan mencintai antara suami dan istri. Asasuhu ala iman wa mubadalah. Sakinah mawaddah warahmah itu basis pertamanya adalah iman, spiritualitas tadi, memandang sebagai ibadah, sebagai sunnah, sebagai bagian dari amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penting sekali merasakannya sebagai spiritualitas, sebagai ibadah, agar supaya tergerak kita untuk berbuat baik. Jadi ibadah tentu saja karena di dalam pernikahannya ada perbuatan baik. Tetapi kalau perbuatannya buruk ya bukan ibadah lagi. Misalnya menghina, menghardik, itu bukan lagi. Wa mubadalah, dan kesalingan, sobrin kesabaran, wafa kesetiaan, tafahumin saling memahami, muawana saling tolong-menolong. Kalau sudah itu semua, maka jalbu masoleh li afrodi ailah. Berusaha untuk menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga, dar'u mafasid, dan tentu saja menghindarkan seluruh keburukan, min kullin baqiyah, dari seluruh semua anggota keluarga. Kalau sudah itu semua, maka fa'imsakun bima'rufin, saya kira sering dibaca oleh kepala KUA ini dari ayat Al-Quran. Imsakun bima'rufin fittifaqi. Jadi kalau memang mau terus dalam pernikahan, maka usahakanlah, teruskanlah dalam ma'ruf, kebaikan. Menikahlah dengan kebaikan, au tasrihun bi ihsan. Tetapi kalau ternyata tidak mampu menjaganya dengan kebaikan, penuh konflik, banyak bertengkar, bahkan kekerasan, maka bisa saja atau boleh saja tasrihun bi ihsanin, berpisah atau bercerai, tetapi juga dengan ihsan, dengan kebaikan.
khudh hadhihi ta'alimul Qur'an, ini adalah ajaran Quran, hidayatun minan nabi, merupakan hidayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira artinya Pak Hasbian. Ya artinya seperti yang saya bilang, semangat yang saya sampaikan tadi ini terkumpul dalam sholawat ini untuk memudahkan kata kunci dan kalimat-kalimatnya. Karena itu bisa mungkin menjadi nyanyian, menjadi doa, menjadi pengantar ketika ceramah, atau pengantar tidur, atau pengantar antara suami dan istri untuk menikmati kehadiran, waktu, dan lain sebagainya. Terkait dengan fasilitator ya, apa yang harus dilakukan ketika calon-calon mempelai banyak yang tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana memahaminya. Ya tentu saja seperti kata Nabi, khotibin nasa, atau seperti kata pepatah ya, khotibin nasa biqadri uqulih. Jadi kita ketika berkomunikasi ya disesuaikan dengan orang yang kita ajak untuk berkomunikasi, atau mukhotob, lawan bicaranya. Kita harus sesuaikan, kalau memang tidak paham ya tidak perlu. Lalu apa kata kunci yang paling utama dari perspektif ini? Ya tadi, kesalingan tadi. Jadi pastikan bahwa ketika menjadi suami dan istri itu Anda tidak lagi jomblo. Anda tidak lagi sendiri. Sehingga maunya sendiri saja yang dipikirkan. Mau mandi kapanpun terserah dia, mau pergi kapanpun terserah dia, udah nggak bisa lagi. Karena ketika menikah, kita sudah menjadi kita. Aku dan kau, kata anak muda itu, menjadi kita. Nah kalau menjadi kita, artinya kesalingan itu penting. Bukan melebur ya kita itu, bukan lalu melebur jadi satu, nggak mungkin melebur itu. Karena dua individu ini tetap punya kemandiriannya, punya perasaannya, punya pengalamannya. Jadi menjadi kita artinya aku dan kaunya ada, tetapi kesalingannya ada, kesalingannya. Jadi si laki-laki misalnya memahami dirinya, memahami kebutuhannya. Tapi juga dia memahami pasangannya dan memahami kebutuhan pasangannya. Sehingga tahu bagaimana cara dia berelasi lalu ketika suaminya punya kebutuhan, istrinya punya kebutuhan, bagaimana dikompromikannya. Apakah sama kebutuhannya atau berbeda? Kalau berbeda bagaimana cara memenuhinya sama-sama atau gantian gitu loh. Nah, ini kesalingan tuh begitu. Hal yang sama juga dengan istri. Dia punya riwayatnya, dia punya keluarganya, dia punya dirinya, tapi juga dia punya suami sekarang. Nah, ketika punya suami, maka dia harus memahami diri, memahami suami, dan memahami bagaimana berelasi yang kesalingan. Jadi intinya pada kesalingan itu. Jadi ayatnya silahkan dikutip jika perlu, hadisnya kalau dikutip silahkan jika perlu, jika tidak ya tidak mesti, karena kita lagi bicara tentang perspektif. Kalau problem baca Quran, ya tidak diselesaikan di perspektif ini. Tapi minimal kalau mau juga bisa ngomong ke calon calon mempelai itu. Karena membaca Quran itu baik, ibadah, wajib, maka bisa jadi di antara dua pasangan ada yang sudah bisa baca Quran. Maka yang bisa ngajarin dong yang belum bisa. Sekalipun yang bisa itu istrinya. Ngajarin agar supaya dapat pahala, ibadah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang bisanya adalah suaminya. Tetapi kalau sama-sama tidak bisa, ya tidak bisa saling ngajarin. Oh, nggak bisa kok. Nah itu fleksibilitas itu. Kalau sama-sama nggak bisa, ya nggak bisa saling ngajarin. Kemana perginya? Ya kepada guru, kepada ustadz, kepada ustadzah. Bisa sama-sama berdua atau salah satu. Nanti yang lain ngajar, yang sudah belajar ngajar kepada yang belum belajar. Nah itu kesalingan itu. Jadi intinya adalah kesalingan. Bahasanya silahkan menggunakan bahasa yang tepat. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, dalam budaya ada, tradisi ada, norma-norma saya kira banyak di Quran, di hadis saya kira banyak bisa kita temukan ya tentang kesalingan itu. Itu titik poin dari perspektif ini. Nah sehingga
diharapkan seluruh tahapan kehidupan suami dan istri itu sadar dengan kesalingan itu. Sadar dengan kesalingan artinya ketika mau memutuskan, dia berpikir istrinya tahu nggak ya, suaminya tahu nggak. Ketika mau pergi ke satu tempat, izin makanya kan memberitahu. Ketika mau meneruskan studi atau mungkin hal-hal yang kecil yang terkait dengan sekedar mencuci, memberesin atau membangun rumah, cari itu bisa dibicarakan dengan perspektif kesalingan tadi, kesalingan itu untuk memutuskan KB atau tidak, punya anak berapa misalnya. Itu penting dibicarakan karena akan punya dampak terutama kepada perempuan. Ini penting sekali perempuan itu karena kenapa? Dampak dari pernikahan lebih berat dialami oleh perempuan. Lebih berat kenapa? Karena akan hamil. Nah, ketika hamil ini itu ada sesuatu dari luar dirinya masuk ke dalam tubuhnya yang semua perempuan hampir tidak nyaman dengan kehamilan itu. Quran sendiri mengatakan wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Nah, kalau laki-lakinya tidak dilatih untuk pengertian, ini akan terjadi cekcok bisa jadi karena perempuannya karena ada sesuatu yang masuk tiba-tiba dia lemah, mudah marah kadang-kadang, nggak tahu makannya apa. Kita sering bilang ngidam, kan ngidam. Tiba-tiba malam-malam jam 1 pengen dibelikan bakso, padahal sudah tidak tutup semua. Nah, itu perempuan sendiri tidak tahu, laki-laki juga tidak paham, lalu timbullah marah-marah. Jam 1 begini kok minta bakso, kamu tidak cinta sama saya, kamu tidak sayang sama saya. Nah, itu yang terjadi kalau tidak saling memahami. Tapi kalau saling memahami, mungkin istrinya tidak mudah menuntut itu ketika ngidam. Mungkin, kalaupun menuntut karena dia tidak mampu mengontrol fisiologinya, senyawa tubuhnya, karena ketika menstruasi itu ya perempuan tidak mampu lagi. Mudah marahnya itu bukan karena dia mau marah, tapi karena ada senyawa-senyawa di dalam yang mempengaruhinya. Sehingga timbullah kemarahan-kemarahan. Kalau suaminya paham, nggak usah diladenin. Didengarkan saja. Karena ini hanya sementara, temporer. Selesai menstruasi mungkin beberapa menit kadang-kadang, itu bisa lewat. Begitupun ketika jam 2 misalnya menuntut minta bakso, itu kadang-kadang tidak sesungguhnya pengen bakso si istri itu, tetapi pengen diperhatikan, pengen didengarkan, pengen dibuktikan cintanya kira-kira. Maka suami mungkin cukup ngomong, oke, Dek, mau berapa bakso? Mau 1 gerobak, saya akan belikan. Tapi tidak malam ini. Nanti besok ya misalnya. Atau nanti kalau adik sudah sembuh atau apalah, karena bukan sesungguhnya pengen bakso saat itu kadang-kadang, tapi bukan ingin melihat ya, itu muncul ingin melihat bagaimana berelasi seorang suami yang katanya cinta. Nah, cuma kadang-kadang suami laki-laki yang tidak paham lalu tidak mampu mengekspresikan cintanya secara benar. Nah, ini kira-kira kesalingan itu. Bagaimana suami memahami istrinya yang punya tubuh berbeda, keinginan berbeda, latar belakang berbeda. Hal yang sama juga seorang perempuan bisa memahami suaminya yang punya banyak perbedaan. Tentu saja. Tetapi yang paling dasar seringkali tidak selalu ya, tidak semuanya, itu adalah perempuan dilupakan semua kondisi-kondisinya, sehingga ketika mengalami kehamilan pun kadang-kadang energinya tidak dicukupi, nangisnya tidak didengarkan, keinginannya tidak dianggapnya, ya itu hanya emosi dan lain sebagainya. Padahal itu adalah pengalaman real dan nyata yang dialami oleh perempuan, yang harusnya yang tidak mengalami mengapresiasi, memberikan gizi dan fasilitas agar supaya tidak lagi wahnan ala wahnin. Minimal adalah melampaui itu, syukur-syukur nyaman, dan lalu kita tahu di Indonesia dan di berbagai negara Islam banyak sekali kematian ibu dan anak. Itu karena abainya kita
laki-laki, suami, ayah, atau masyarakat terhadap kondisi yang dialami oleh perempuan ketika hamil, melahirkan, dan lain sebagainya. Sehingga dibiarkan perempuan sendirian menghadapi itu, padahal dia sendiri mungkin juga tidak pandai, tidak tahu, dan sedikit sekali orang yang mau terlibat. Karena itu perlu suami siaga, keluarga siaga, desa siaga, dan negara siaga, agar supaya apa yang dikatakan oleh Nabi ummuka, 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 perhatiannya itu betul-betul wujud secara konkret, tidak hanya dalam bentuk ceramah gitu kira-kira. Kesalingan itu secara umum, jadi bagaimana satu sama lain memikirkan diri dan orang lain. Tetapi ada tambahan bahwa perempuan sangat mungkin mengalami dampak lebih buruk dari sebuah pernikahan, bahkan dalam kehidupan secara umum. Lebih buruk karena tadi akan hamil dan lain dan seterusnya ya. Karena itu jangan sampai menghalangi jati diri, karakter dan potensi diri perempuan hanya karena lalu dia hamil dan sebagainya. Yang ketiga dari Pak Jazail Fatoni, keren sekali, bagus bahwa kesalingan sudah kelihatan dalam misakon ghalidhon, tasyawurin, zawaj dan lain sebagainya. Satu lagi mungkin yang penting untuk dikenali dari Quran, ada satu ungkapan yang sangat epik, baik epik dan kokoh sekali dalam melihat suami dan istri sebagai kesalingan, yaitu kata-kata hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Jadi saling menjadi pakaian. Istri untuk suaminya, suami untuk istrinya. Ini ungkapan yang sangat keren dan epik dalam ayat Al-Quran menurut saya ya, terkait dengan perspektif kesalingan. Sementara kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu yang diminta atau subjeknya adalah suami untuk berbuat baik istri. Nah, memang ayat ini awalnya bicara kepada suami, betul. Tetapi kata yang digunakan oleh Quran adalah kata asyaro. Asyaro yu'ashiru itu segot musyarakah. Segot musyarakah artinya satu sama lain, antara fa'il sama maf'ulnya itu kerjasama. Syaraka yusyariku. Jadi walaupun menggunakan fa'il maf'ul, tetapi itu artinya adalah sama-sama bekerja, karena kata-katanya menggunakan asyara yu'ashiru. Jadi kalau saya bilang syaroktu Umaron, maka saya bekerja sama Umar. Umar tidak hanya menjadi objek yang diajak kerjasama, tapi bekerja bersama. Jadi wa'ashiruhunna secara kata, karena menggunakan sigot mufa'alah, sigot musyarakah, maka secara kata saja itu sudah mengindikasikan adanya mubadalah. Apalagi kalau kita menggunakan hadis-hadis lain yang tentu saja meminta berbuat baik itu tidak hanya kepada suami permintaannya untuk berbuat baik kepada istri, tapi juga hadis-hadis juga meminta istri untuk berbuat baik kepada suami. Karena itu walaupun kelihatannya ada subjek, ada objek, tapi sesungguhnya subjek dan objeknya sama-sama setara, menjadi subjek pada saat yang sama dan menjadi objek pada saat yang sama karena menggunakan sigot mufa'alah atau musyarakah. Persisnya adalah mubadalah. Itu Pak Jazail, dan terima kasih. Monggo Pak Moderator kalau ada lagi yang lain. Terima kasih Pak Kiai. Masih ada waktu. Sekitar 6 menit. Ada yang bisa dikomentari? Ada yang bertanya? Bapak Ibu? Kesalingan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sesi yang pertama di sore hari ini. Dan kita juga akan memasuki sesi yang selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersama-sama
kita telah mendengarkan 2 jam pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Dr. Fakih tentang kesalingan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan beliau itu bisa bermanfaat buat kita semua dalam rangka bekal untuk mengedukasi Jatim yang ada di Kalimantan Utara ini. Beliau tadi telah membawakan dengan penuh jelas ya, tentang perspektif kesalingan dan keadilan. Jadi cukup ilmu yang diberikan kepada kita juga semakin jelas bahwa sesungguhnya di dalam mengedukasi Jatim itu dari berbagai sisi mereka memang dibekali ilmu agar nanti menjadi ya pengantin yang akhirnya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Fakih. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu secara tatap muka di lain waktu, Pak. Insya Allah. Sebetulnya Kaltara zona hijau. Pengen sekali sebenarnya, tapi di jalannya ini kan zona merah semua. Iya. Aku udah dirayu-rayu sama Pak Mandodo, tapi masih ya menghormati keluarga dan teman-teman di sini. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya berharap mudah-mudahan kapan waktu nanti bisa ke Kaltara. Amin. Kasih sekali lagi, berikan aplaus dulu kepada narasumber kita. Ali, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya pamit ya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf jika kata dan kalimatnya ada yang kurang pas. Dan ini adalah proses belajar bersama untuk menjadi lebih baik, lebih maslahah, agar supaya kita selalu berakhlak mulia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama. Cara ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati tetap berada di tempat karena kita akan melanjutkan materi dengan tatap muka dengan narasumber kita yang telah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Pak Mandodo. Insyaallah nanti jam 3 sampai jam 5. Sekarang bisa break di bawah di tempat duduk ya. Bisa dibawa di tempat duduk supaya tidak ngantuk ya. Saya